Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kintan Rantika. Saya dari Prodi Manajemen A1. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang outline 10 jurnal, yaitu Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia. Baik, untuk jurnal yang pertama ada pengaruh gaya kepemimpinan, komunikasi, dan pengembangan kerja terhadap kinerja karyawan pada PT Prima Inti Citra Rasa Manado. Baik, yang pertama ada abstrak. Kinerja karyawan merupakan faktor penting dalam perusahaan karena dapat menentukan berkembang tidaknya suatu perusahaan. Gaya kepemimpinan dapat mempengaruhi setiap karyawan yang ada dalam suatu perusahaan. Komunikasi yang baik dapat meningkatkan hubungan yang baik antar rekan kerja. Pembagian kerja yang sesuai atau orang yang tepat pada tempat yang tepat, serta gaya kepemimpinan dan komunikasi bila dikombinasikan dapat menghasilkan kinerja karyawan yang baik untuk perusahaan. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengaruh gaya kepemimpinan, komunikasi, dan pembagian kerja terhadap kinerja karyawan pada PT Prima Inti Citra Rasa Manado secara parsial maupun simultan. Dan yang kedua, ada pendahuluan. Organisasi identik dengan individu ataupun sekelompok individu yang terstruktur dan sistematis yang tergabung dalam suatu sistem. Organisasi merupakan wadah untuk sekelompok individu untuk berinteraksi dalam wewenang tertentu. Berbagai upaya dilakukan untuk meningkatkan suatu kinerja organisasi yang berguna untuk mencapai tujuan yang diharapkan dan hasil yang memuaskan. Baik, yang ketiga ada tinjauan pustaka, di mana yang pertama ada gaya kepemimpinan. Kepemimpinan adalah art and skills in both sides. Tidak sekedar berorientasi ke dalam konsep kepemimpinan yang sophisticated, tetapi juga mau melihat dan belajar dari praktik kepemimpinan yang ada. Dan yang kedua, ada komunikasi. Menurut Sumarsan, tahun 2011 mengatakan komunikasi ialah proses penyampaian pesan yang dari pengirim sender kepada penerima receiver atau audiens. Menurut Masmuh 2010 mengemukakan komunikasi organisasi merupakan pengiriman dan penerimaan berbagai pesan di dalam organisasi, di dalam kelompok formal maupun informal organisasi. Yang ketiga, ada pembagian kerja. Menurut Wibowo 2007 mendefinisikan pembagian kerja adalah pengelompokan jenis-jenis pekerjaan yang mempunyai kesamaan dan persamaan kegiatan dalam suatu kelompok bidang pekerjaan. Sedangkan menurut Hasibuan 2005, pembagian kerja adalah pengelompokan tugas-tugas pekerjaan atau kegiatan yang sama ke dalam satu unit kerja atau departemen, hendaknya didasarkan atas eratnya hubungan pekerjaan tersebut. Dan yang terakhir, ada kinerja karyawan. Menurut Mangkunegara tahun 2009 mendefinisikan bahwa kinerja karyawan adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seseorang karyawan dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Sedangkan menurut Sedarmayanti tahun 2010 menyatakan bahwa kinerja merupakan hasil kerja yang mampu diperoleh pekerja, sebuah proses manajemen atau suatu organisasi secara keseluruhan, di mana hasil kerja tersebut dapat ditunjukkan buktinya secara nyata baik dari segi kualitas maupun kuantitas. Dan untuk jurnal kedua berjudul Pengaruh Budaya Organisasi, Komitmen Organisasi, dan Kompetensi Terhadap Organizational Citizenship
Behavior pada Hotel Sultan Raja Amurang. Baik, untuk yang pertama ada abstrak. Organizational citizenship behavior adalah perilaku individu ekstra yang tidak secara langsung atau eksplisit dapat dikenali dalam suatu sistem kerja yang formal dan yang secara agregat mampu meningkatkan efektivitas fungsi organisasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh budaya organisasi, komitmen organisasi, dan kompetensi terhadap organizational citizenship behavior pada Hotel Sultan Raja Amurang. Dan yang kedua, ada pendahuluan, yaitu sumber daya manusia mempunyai peran penting dalam pencapaian tujuan organisasi, di samping sumber-sumber daya lain yang memiliki organisasi. Organisasi yang sukses membutuhkan karyawan yang akan melakukan lebih dari sekedar tugas formal mereka dan mampu memberikan kinerja yang melebihi harapan. Dunia kerja yang dinamis seperti saat ini, di mana tugas makin sering dikerjakan dalam tim, fleksibilitas sangatlah penting. Organisasi menginginkan karyawan yang bersedia melakukan tugas yang tidak tercantum dalam deskripsi pekerjaan mereka. Setiap sikap perilaku karyawan yang dilakukan dengan sukarela, tulus, senang hati, dan harus diperintah dan dikendalikan oleh perusahaan dalam memberikan pelayanan dengan baik dikenal dengan istilah Organizational Citizenship Behavior atau OCB. Dan yang ketiga ada tinjauan pustaka, di mana yang pertama ada manajemen sumber daya manusia. Pengertian menurut Hasibuan 2014 mendefinisikan manajemen sumber daya manusia adalah ilmu dan seni mengatur hubungan dan peranan tenaga kerja agar efektif dan efisien, membantu terwujudnya tujuan perusahaan, karyawan, dan masyarakat. Manajemen sumber daya manusia maupun manajemen SDM adalah proses dan upaya untuk merekrut, mengembangkan, motivasi, serta melakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap sumber daya manusia yang dibutuhkan perusahaan dalam mencapai tujuan. Dan poin yang kedua ada Organizational Citizenship atau OCB. Menurut Robbins, tahun 2008 mengatakan organizational citizenship behavior adalah perilaku yang dilakukan oleh seorang karyawan yang melebihi kewajiban kerja formal, namun berdampak baik karena mendukung efektivitas organisasi. Dan poin yang ketiga ada budaya organisasi. Menurut Nizar tahun 2011 mengatakan budaya organisasi adalah persepsi yang dianut oleh seluruh anggota di dalam organisasi yang digunakan atau dianut sebagai perilaku dan petunjuk pemecahan masalah. Dan yang keempat ada komitmen organisasi. Menurut Sutrisno 2011 mengatakan komitmen organisasi adalah kemauan usaha yang tinggi untuk organisasi dan suatu keyakinan tertentu. Dan yang kelima ada kompetensi. Menurut Spencer dalam Palan 2007 mengemukakan bahwa kompetensi merujuk kepada karakteristik yang mendasari perilaku yang menggambarkan motif, karakteristik pribadi atau ciri khas, konsep diri, nilai-nilai, pengetahuan, dan keahlian yang dibawa seseorang yang berkinerja unggul atau superior performer di tempat kerja. Dan yang terakhir ada hubungan antar variabel penelitian, di mana yang pertama ada budaya organisasi dan Organizational Citizenship Behavior,
Dan yang kedua ada komitmen organisasi dan organizational citizenship behavior. Dan yang terakhir ada kompetensi dan organizational citizenship behavior. Baik, untuk jurnal ketiga berjudul Dampak Karakteristik Pekerjaan dan Individu pada Kepuasan Kerja Karyawan, di mana yang pertama ada abstrak, yaitu penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki dan menguji dampak karakteristik pekerjaan dan individu pada kepuasan kerja karyawan PT Bank Sulselbar Cabang Utama Makassar. Baik, untuk poin kedua ada konsep manajemen sumber daya manusia. Yang pertama, pengertian fungsi dan tujuan manajemen sumber daya manusia. Manajemen sumber daya manusia merupakan bidang strategis dari organisasi. Manajemen sumber daya manusia harus dipandang sebagai perluasan dari pandangan tradisional untuk mengelola orang secara efektif, dan untuk itu dibutuhkan pengetahuan tentang perilaku manusia dan kemampuan mengelolanya. Dan yang kedua, ada fungsi dan tujuan manajemen sumber daya manusia. Fungsi dijelaskan sebagai berikut: perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengadaan, pengendalian, pengembangan, kompensasi dan pengintegrasian. Memiliki 3 tujuan utama, yaitu memperbaiki tingkat produktivitas, memperbaiki kualitas kehidupan kerja, dan meyakinkan organisasi telah memenuhi aspek-aspek ilegal. Untuk poin ketiga ada konsep karakteristik pekerjaan, di mana yang pertama ada pengertian karakteristik pekerjaan. Model karakteristik pekerjaan adalah sebuah pekerjaan yang diperkaya memiliki dimensi yang tinggi dan pada akhirnya menciptakan tingkat keadaan psikologis kritis yang tinggi dalam diri karyawan. Dan yang kedua ada aspek-aspek karakteristik pekerjaan. Suatu pekerjaan mempunyai aspek-aspek tertentu di dalamnya. Aspek-aspek tersebut dalam membuat seseorang menyukai pekerjaannya atau malah sebaliknya. Dan yang ketiga ada pengukuran karakteristik pekerjaan, di mana ada variasi keterampilan, ada identifikasi tugas, signifikasi tugas, otonomi, dan umpan balik. Untuk poin ketiga ada konsep karakteristik individu, di mana yang pertama ada pengertian karakteristik individu. Perbedaan individu mempengaruhi seseorang dalam berperilaku tak terkecuali pada saat berada di lingkungan kerja. Karakteristik individu yang beraneka ragam menyebabkan kemampuan yang berbeda pula. Untuk itu, perusahaan perlu mengetahui karakteristik karyawannya. Dan yang kedua, aspek-aspek karakteristik individu. Karyawan di dalam perusahaan memiliki karakteristik yang berbeda antara yang satu dengan yang lainnya jika ditinjau dari unsur-unsur tertentu. Dan yang ketiga ada pengukuran karakteristik individu, di mana ada kemampuan, minat, nilai, dan sikap sebagai determinasi perlakuan karena mereka berkaitan dengan persepsi kepribadian dan motivasi. Dan untuk poin yang terakhir ada konsep kepuasan kerja, di mana yang pertama ada pengertian kepuasan kerja. Menurut Handoko tahun 2008 menyatakan kepuasan kerja adalah keadaan emosional yang menyenangkan atau tidak menyenangkan atau suatu pekerjaan. Kemudian menurut Locke menyatakan bahwa kepuasan kerja adalah keadaan emosi yang senang atau emosi positif yang berasal dari penilaian pekerjaan atau pengalaman kerja seseorang.
Luthans tahun 2006. Dan yang kedua ada teori kepuasan kerja. Teori kepuasan kerja mencoba mengungkapkan apa yang membuat sebagian orang yang lebih puas terhadap suatu pekerjaan daripada beberapa orang yang lain. Dan yang ketiga, pengukuran kepuasan kerja. Menurut Luthans tahun 2006 dalam Wibowo 2008 menyebutkan bahwa indikator yang mempengaruhi kepuasan kerja adalah tingkat upah atau gaji. Untuk jurnal yang keempat berjudul Pengaruh Praktik Manajemen Sumber Daya Manusia Terhadap Kinerja Karyawan, di mana yang pertama ada abstrak dan yang kedua ada pendahuluan. Memasuki era ekonomi ASEAN atau MEA, persaingan antar perusahaan saat ini menuntut perusahaan harus mampu bertahan dan berkompetisi dengan perusahaan lain. Salah satu hal yang dapat ditempuh perusahaan agar mampu bertahan dalam persaingan yang ketat adalah dengan memaksimalkan sumber daya manusianya. Manajemen sumber daya manusia memiliki peran penting dalam meningkatkan kinerja suatu perusahaan, khususnya manajemen sumber daya manusia seperti pemberdayaan karyawan, desain pekerjaan, sistem produksi berdasarkan tim, pelatihan karyawan secara intensif, dan kompensasi berdasarkan kinerja dipercaya secara umum sebagai aktivitas manajemen sumber daya manusia yang mampu meningkatkan kinerja perusahaan menurut Frever tahun 2005. Dan untuk jurnal ke-5 berjudul Pengembangan Manajemen Sumber Daya Manusia Berbasis Kompetensi Guna Meningkatkan Kinerja Pegawai dan Dosen Politeknik Perkeretaapian Indonesia, di mana yang pertama ada abstrak. Manajemen sumber daya manusia adalah salah satu ilmu dalam mengatur tenaga kerja agar efektif dan efisien, membantu terwujudnya tujuan dari organisasi. Politeknik Perkeretaapian Indonesia sebagai salah satu lembaga pendidikan tinggi yang dibentuk untuk menyiapkan SDM yang unggul di bidang perkeretaapian. Politeknik Perkeretaapian Indonesia melakukan berbagai upaya dalam meningkatkan kualitas mutu pendidikan. Kompetisi penyiapan SDM yang semakin tajam memberikan implikasi pada organisasi institusi Politeknik Perkeretaapian Indonesia untuk melakukan perubahan yang berorientasi pada kualitas dengan memberikan motivasi kepada para pegawai dan dosen untuk lebih giat bekerja secara profesional. Harapannya adalah pegawai akan lebih meningkatkan kinerja dengan standar yang telah ditentukan. Dan untuk poin yang kedua ada pendahuluan, di mana latar belakang manajemen sumber daya manusia diperlukan untuk meningkatkan efektivitas sumber daya manusia dalam sebuah organisasi. Tujuannya adalah memberikan kepada organisasi satuan kerja yang efektif. Untuk mencapai tujuan ini, studi tentang manajemen personalia akan menunjukkan bagaimana seharusnya perusahaan mengembangkan, menggunakan, mengevaluasi, dan memelihara karyawan dalam jumlah atau kuantitas dan tipe kualitas yang tepat. Baik, untuk jurnal yang ke-6 ada peningkatan kinerja sumber daya manusia melalui motivasi, disiplin, lingkungan kerja, dan komitmen, di mana yang pertama ada abstrak dan yang kedua ada pendahuluan, di mana latar belakang
Dalam era globalisasi saat ini, di mana ditandai dengan adanya perubahan yang begitu cepat, suatu organisasi atau lembaga institusi dituntut untuk mengadakan penyesuaian-penyesuaian dalam semua segi yang ada pada organisasi tersebut. Dengan terbatasnya sumber daya manusia yang ada, organisasi diharapkan dapat mengoptimalkannya sehingga tercapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Sumber daya manusia merupakan bagian dari dalam suatu kemajuan ilmu pengembangan, pembangunan, dan teknologi. Dan untuk poin yang ketiga, ada tinjauan teoritis. Yang pertama ada motivasi. Menurut Lyons et al. Tahun 1993 dan Fletcher and Williams tahun 1996 menyatakan bahwa komitmen organisasi karyawan untuk terus bekerja menjadi bagian dari suatu organisasi akan meningkat apabila didukung adanya motivasi yang tinggi dari karyawan yang terkait dengan pekerjaannya. Dan yang kedua, ada disiplin. Menurut Heijerachman dan Husnan tahun 2002 mengungkapkan, disiplin adalah setiap perseorangan dan juga kelompok yang menjamin adanya kepatuhan terhadap perintah dan berinisiatif untuk melakukan suatu tindakan yang diperlukan seandainya tidak ada perintah. Dan untuk poin yang ketiga, ada lingkungan kerja. Lingkungan kerja merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi produktivitas kerja dan efektivitas kerja pegawai, yang bentuknya dapat berupa lingkungan material seperti tempat dan sarana produksi, serta lingkungan psikologis seperti suasana hubungan sosial antar personal perusahaan. Dan yang keempat, ada komitmen. Sebagaimana definisi yang umum, Luthans tahun 1995 mengartikan komitmen organisasional merupakan sikap yang menunjukkan loyalitas karyawan dan merupakan proses berkelanjutan bagaimana seorang anggota organisasi mengekspresikan perhatian mereka kepada kesuksesan dan kebaikan organisasinya. Dan poin yang terakhir, ada kinerja sumber daya manusia. Menurut Marioto tahun 2000, kinerja karyawan adalah hasil kerja selama periode tertentu dibandingkan dengan berbagai kemungkinan, misalkan standar, target atau sasaran atau kriteria yang telah disepakati bersama. Dan untuk jurnal ke-7 berjudul Pengaruh Sumber Daya Manusia terhadap kemampuan kerja pegawai, di mana yang pertama ada abstrak. Yaitu dalam pengelolaan sumber daya manusia terdapat beberapa aspek yang harus diperhatikan, antara lain analisa pekerjaan, penyusunan perencanaan, pelaksanaan pendidikan, pelaksanaan tugas pegawai, penyediaan intensif, dan penilaian prestasi kerja. Untuk poin yang kedua, ada pendahuluan, di mana dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah, maka peran aparatur negara sebagai abdi masyarakat dan abdi negara mempunyai arti yang strategis sebagai bagian dari pelaksanaan otonomi. Dan poin yang ketiga, ada tinjauan tentang sumber daya manusia, di mana pengertian pengembangan sumber daya manusia secara makro seperti diungkapkan Hasibuan tahun 2001 adalah suatu proses peningkatan kualitas atau kemampuan manusia dalam rangka mencapai suatu pembangunan bangsa. Sedang secara mikro, pengembangan sumber daya manusia adalah suatu proses perencanaan pendidikan dan pelatihan serta pengelolaan tenaga kerja karyawan untuk mencapai hasil yang optimum. Sekalipun peningkatan sumber daya manusia aparatur reformasi melalui strategi learning organization
hal tersebut dapat dipahami dan seringkali training yang didapat tidak sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan. Dan poin yang terakhir, ada tinjauan tentang kemampuan kerja. Menurut Dharma, kemampuan kerja adalah merupakan suatu yang diberikan atau dikerjakan oleh seseorang atau sekelompok orang. Sedangkan menurut Hejrahman, kemampuan kerja adalah merupakan kecakapan dan keterampilan serta hasil kerja karyawan atau pegawai dalam melaksanakan tugas-tugas yang tepat waktunya. Dan untuk jurnal ke-8, yaitu berjudul Analisis Segmentasi Pasar dan Manajemen SDM pada program Gebiar BCA NET, di mana yang pertama ada abstrak, yaitu artikel ini membahas tentang kualitas program TV Gebiar BCA pada stasiun NET TV. Program ini sebelumnya ditayangkan di stasiun TV Indosiar dan sempat vakum, namun hadir kembali dengan kemasan yang lebih menarik dan memiliki kualitas yang lebih daripada sebelumnya. Dan untuk poin yang kedua, ada pendahuluan. Televisi memiliki peranan penting dalam kehidupan masyarakat modern. Hampir sebagian besar masyarakat Indonesia menjadikan TV sebagai sumber utama untuk mencari dan mendapatkan informasi dan juga hiburan. Berkembangnya industri media televisi memunculkan persaingan yang cukup dinamis. Dalam keberadaannya, stasiun-stasiun TV berupaya menyajikan tayangan program yang mampu menarik perhatian penonton dari berbagai lapisan masyarakat. Baik, untuk jurnal ke-9 berjudul Pengaruh Motivasi Terhadap Disiplin Kerja Karyawan pada Rumah Sakit Caritas Belitang Oku Timur, di mana yang pertama ada pendahuluan. Landasan teori yang pertama ada pengertian motivasi. Motivasi seringkali disamakan dengan dorongan. Dorongan atau tenaga tersebut merupakan gerak jiwa dan jasmani untuk berbuat, sehingga motif tersebut merupakan driving force yang menggerakkan manusia untuk bertingkah laku dan perbuatan itu mempunyai tujuan tertentu. Dan untuk poin yang kedua, ada jenis-jenis motivasi, di mana yang pertama ada motivasi intrinsik dan yang kedua motivasi ekstrinsik. Motivasi intrinsik adalah motivasi yang menjadi aktif dan berfungsinya tidak perlu dirangsang dari luar karena dalam diri setiap individu sudah ada dorongan untuk melakukan sesuatu. Dan motivasi ekstrinsik adalah motivasi yang aktif dan berfungsi disebabkan karena rangsangan dari luar. Untuk poin yang ketiga, ada pengertian disiplin kerja. Disiplin kerja dalam pengertian yang utuh yaitu kondisi atau sikap yang ada pada semua anggota organisasi yang tunduk dan taat pada peraturan organisasi. Salah satu syarat agar dapat ditumbuhkan disiplin dalam suatu organisasi adanya pembagian kerja yang tuntas terhadap kinerja, sehingga setiap orang akan tahu dengan sadar apa tugas, bagaimana melakukan, dan kapan pekerjaan dimulai, kapan pekerjaan selesai, menurut Moenir tahun 2000. Dan untuk poin yang terakhir, ada pengertian manajemen sumber daya manusia. Manajemen sumber daya manusia adalah suatu bidang manajemen yang khusus mempelajari hubungan dan peranan manusia dalam organisasi. Unsur manajemen adalah manusia yang merupakan tenaga kerja pada suatu organisasi. Dan untuk jurnal yang terakhir berjudul Perbedaan Tingkat Kepuasan Mahasiswa Jurusan Manajemen Dakwah pada Konsentrasi Manajemen Lembaga Keuangan Islam atau MLKI dan Manajemen Sumber Daya Manusia atau MSDM, di mana yang pertama ada abstrak, yaitu
Penelitian ini akan mengangkat mengenai perbedaan tingkat kepuasan mahasiswa jurusan manajemen dakwah pada konsentrasi MLKI dan MSDM, di mana pelayanan yang diberikan oleh jurusan manajemen dakwah menjadi sorotan utama. Pelayanan yang berkualitas tentunya berdampak baik serta dapat meningkatkan mutu pelayanan pada mahasiswa, sedangkan pelayanan yang buruk tentunya akan berdampak pada tingkat kepuasan, yakni menimbulkan ketidakpuasan. Untuk poin yang kedua, ada pendahuluan, yaitu setiap jurusan dituntut untuk dapat mengoptimalkan sumber daya manusia dan bagaimana pengelolaannya. Pengelolaan SDM tidak lepas dari faktor karyawan yang diharapkan dapat berprestasi demi mencapai tujuan jurusan. Untuk poin ketiga, ada kepuasan. Menurut Coulter melandaskan bahwa kepuasan pelanggan adalah tingkat perasaan seseorang setelah membandingkan kinerja atau hasil yang ia rasakan dibandingkan dengan harapannya. Menurut Zeithaml dan Bittner, kepuasan pelanggan didefinisikan sebagai perbandingan antara persepsi pelanggan terhadap jasa yang diterima dan harapannya sebelum menggunakan jasa tersebut. Dan poin yang terakhir, ada kualitas pelayanan. Jasa atau pelayanan merupakan suatu kinerja penampilan tidak terwujud dan cepat hilang, lebih dapat dirasakan daripada dimiliki, serta pelanggan yang lebih dapat berpartisipasi aktif dalam proses mengkonsumsi jasa tersebut. Dalam strategi pemasaran, definisi jasa harus diamati dengan baik karena pengertiannya sangat berbeda dengan produk berupa barang. Baik, sekian penjelasan dari 10 jurnal yang telah saya kumpulkan. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.